Saya tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata. Saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Presiden Joko Widodo sendiri tidak pernah menjawab langsung kritikan SBY ini. Namun Jumat kemarin atau 2 hari setelah SBY menyampaikan kritik terkait soal kebijakan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak pada pemerintahan SBY karena adanya penyimpangan. Melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Gebak-gebuk AHY untuk menaikkan citra partai yang dipimpinnya terus dilakukan. Permainan politik pencitraan dan prihatin ia mainkan. Setelah pencitraan yang membuat partainya blunder dan dikuliti masyarakat perihal penolakan Undang-Undang Ciptaker, kini AHY kembali mencuri perhatian publik lewat akun Twitternya. Kali ini AHY mengusung isu yang masih panas diperbincangkan oleh internasional, yaitu perihal kontroversi dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dikecam masyarakat dunia, khususnya Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @agusyudoyono yang mengunggah sebuah postingan pada 29 Oktober 2020. AHY mengaku dirinya juga ikut geram dengan ucapan Presiden Prancis yang dianggap menghina Islam. Saya mengikuti perkembangan berita tentang kontroversi Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari aspek apapun, sikap Macron tetap tak bisa dibenarkan. Tulis akun @agusyudoyono mengawali tweet yang dibuatnya seperti dikutip mantrasukabumi.com dari zona Jakarta pada Rabu 31 Oktober 2020. Kebebasan dalam demokrasi harus didasari pada toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, termasuk dalam konteks agama. Masyarakat Prancis dengan demokrasi yang mapan tentu paham, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kartun bisa melukai umat Islam dunia. Sayang, hal semacam ini seolah dibiarkan berulang-ulang, ujar putra sulung SBY lewat akun Twitternya. AHY juga menyebut bahwa dirinya adalah pecinta demokrasi. Sebagai pecinta demokrasi, saya berharap Prancis sebagai negara demokrasi yang mapan mampu jadi contoh yang baik dalam perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Saya meyakini demokrasi, kebebasan, dan toleransi bisa berjalan beriringan. Untuk itu, mewakili Partai Demokrat, saya mendorong dan mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap tegas. Pemanggilan Dubes Perancis oleh Kemenlu Republik Indonesia harus pastikan pesan Indonesia benar-benar didengar. Jangan membiarkan kontroversi ini berlarut-larut dan timbulkan hal-hal yang tidak produktif di tengah pandemi. Lanjutnya, AHY menyebut Indonesia punya tanggung jawab moral karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral untuk suarakan aspirasi muslim dunia. Saya juga mengajak saudara-saudara umat Islam untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mari kita buktikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat dan pesan damai bagi dunia. Lanjut akun @agusyudoyono. Alih-alih mendapatkan dukungan, namun apa yang terjadi? Bukannya isi cuitan yang menjadi fokus, tapi netizen malah menyinggung soal Hambalang. Saya mengikuti perkembangan berita tentang kontroversi Pepo atau Presiden Baper terkait pembangunan misteri Candi Hantu Hambalang. Dilihat dari aspek apapun, sikap Pepo tidak bisa dibenarkan. Tulis akun @arwahkadrun mengomentari tulisan dari Agus Yudhoyono tersebut.
Ketika dicek langsung di Twitter, tidak hanya satu, ada dua lagi netizen yang menyentil AHY soal Hambalang. Di antaranya lebih dari 80 komentar atas cuitan AHY tersebut. Bukan kali ini saja akun Twitter AHY digeruduk warganet yang mengingatkan dengan dosa-dosa masa lalu pada saat ayahnya memimpin negara. Tapi, setiap cuitan kenegaraannya selalu ditanggapi negatif oleh netizen. Seolah warganet sudah muak dengan politik pencitraan yang dilakukan AHY dan Demokratnya. Pada bulan Oktober lalu misalnya, beredar video AHY di Twitter ketika AHY berkunjung ke Papua pada Februari. Di sana, AHY bikin video di Stadion Papua Bangkit. Ramelah komentar para netizen menyentil AHY soal pembangunan stadion yang merupakan hasil karya Presiden Jokowi. Dan tentu saja soal Hambalang yang kembali disebut lebih banyak lagi pastinya. Iseng-iseng mencari di Twitter dengan menggabungkan nama agung AHY dan kata Hambalang. Sederet cuitan netizen yang mengomentari apapun tentang AHY, dari yang menanggapi berita soal AHY maupun yang langsung membalas cuitan AHY. Hambalang jadi semacam momok yang melekat pada AHY, semacam bekas luka yang tidak bakal hilang. Sebagai ketua umum sebuah partai yang memiliki 54 kursi di DPR RI atau 7,77%, seharusnya AHY punya potensi karir politik yang cemerlang. Namun, yang memuji-muji AHY dan mengaitkannya dengan nama Pilpres 2024 hanyalah politisi Partai Demokrat. Soalnya memang susah sekali menjual nama AHY. Apa coba prestasinya? Apa hasil kerjanya? Mau dihubungkan dengan SBY yang nggak segampang itu, sudah di luar konteks. Contohnya seperti Gibran, anak sulung Presiden Jokowi, menyebut bahwa Gibran akan menang di Pilwakot Solo karena Presiden Jokowi sukses menghasilkan banyak infrastruktur akan terasa absurd. Namun, beda lagi kalau menyebut Gibran sebagai pengusaha muda yang sukses, yang kreatif dan inovatif, serta banyak membantu UMKM lokal dengan memakai produk mereka. Nah, ini baru mantul, cocok buat mengusung nama Gibran di Pilwakot Solo. Ironisnya bagi AHY, yang melekat ke dalam dirinya bukanlah prestasi, justru kasus korupsi Hambalang. Bahkan kekalahan AHY di Pilkada DKI Jakarta 2017 pun jarang disinggung. Masih kalah dengan isu Hambalang. Wes angel. Apapun yang dikatakan AHY, apapun yang dilakukan AHY, walaupun namanya selalu muncul di survei elektabilitas Capres buat 2024. Misalnya di dalam survei yang Indonesia Political Opinion atau IPO, AHY di urutan 6 dengan elektabilitas 5,7%. Lalu dalam survei oleh Indikator Politik Indonesia, AHY di urutan ke-6 dengan elektabilitas 4,2%. Tapi tetap saja nama Hambalang akan terus menghantuinya. Kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang memang sebuah noda hitam yang menimpa Partai Demokrat dengan telak. Mana waktu itu presidennya dari Demokrat, yang terlibat para petinggi Partai Demokrat, bahkan ketua umumnya sendiri. Sementara itu, Demokrat dikenal dengan video dengan tagline "Katakan tidak pada korupsi". Ironis sekali. Sedangkan AHY hingga sekarang tak punya prestasi dan hasil kerja yang dapat disebut untuk mengharumkan namanya, apalagi partainya. Tambah ke sini, Demokrat tambah blunder. Seperti dugaan publik bahwa Demokrat merupakan dalang demo penolakan Omnibus Law yang berakhir anarkis. Dan ketika warga masyarakat menyinggung Hambalang, habislah AHY. Jadi tidak bisa mengelak maupun protes.